Introduction. Teori pertumbuhan yang tidak seimbang atau concept of unbalanced growth merupakan kebalikan dari doktrin pertumbuhan yang seimbang atau concept of balanced growth. Menurut concept of unbalanced growth, investasi seharusnya dilakukan dalam sektor-sektor yang terpilih daripada dilakukan secara bersamaan dalam semua sektor. Tidak ada negara yang sedang berkembang memiliki modal atau sumber daya yang cukup untuk melakukan investasi secara bersamaan di semua sektor. Oleh karena itu, investasi seharusnya dilakukan dalam beberapa sektor atau industri yang dipilih untuk pengembangan cepat mereka. Dan ekonomi yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut dapat digunakan untuk pengembangan sektor lain. Dengan demikian, ekonomi secara bertahap bergerak dari jalur pertumbuhan yang tidak seimbang ke pertumbuhan yang seimbang. Beberapa ekonom seperti Singer, Kindleberger, Stratton, dan lainnya telah menyatakan pandangan mereka yang mendukung doktrin pertumbuhan yang tidak seimbang, yang sebenarnya merupakan kritik terhadap teori pertumbuhan yang seimbang. Namun, Hirschman adalah sosok ekonom yang merumuskan doktrin pertumbuhan yang tidak seimbang ini secara sistematis. Dalam konteks ini, teori pertumbuhan yang tidak seimbang mengusulkan bahwa dalam negara-negara yang masih dalam tahap pembangunan, fokus investasi seharusnya ditempatkan pada beberapa sektor utama yang memiliki potensi pertumbuhan besar. Sebagai contoh, sektor pertanian, industri atau infrastruktur memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Dengan mengalokasikan investasi yang signifikan pada sektor-sektor ini, negara dapat mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dalam sektor-sektor tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional dan sumber daya untuk mengembangkan sektor-sektor lain. Pendekatan ini mengakui keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang, sehingga strategi pertumbuhan yang lebih terfokus pada sektor-sektor unggulan dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk memulai proses pertumbuhan ekonomi. Namun, kita harus melihat pentingnya pengelolaan yang secara bijaksana untuk menghindari masalah seperti ketidaksetaraan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini saya Riondika ingin mempresentasikan mengenai Hirschman Strategy. Strategi Hirschman yang ditemukan oleh ekonom Albert O. Hirschman adalah konsep yang digunakan untuk menganalisis tindakan individu atau organisasi ketika mereka menghadapi ketidakpuasan atau suatu masalah. Konsep ini dapat dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut. Jadi ada 3 pilihan, yaitu pertama ada exit, kedua voice atau suara, dan ketiga yaitu loyalty atau loyalitas. Yang pertama exit. Exit adalah pilihan untuk meninggalkan situasi yang tidak memuaskan, seperti ketika seseorang pelanggan tidak puas dengan produk atau layanan suatu perusahaan dan memutuskan untuk mencari alternatif lainnya. Kemudian ada voice atau suara, yaitu mengacu pada upaya individu atau organisasi untuk mengkomunikasikan ketidakpuasan mereka dan berusaha memperbaiki situasi yang ada. Misalnya, pelanggan yang tidak puas dapat mengajukan keluhan atau memberikan umpan balik kepada perusahaan untuk meminta perbaikan. Dan yang terakhir, loyalitas, yaitu ketika seseorang atau organisasi tetap setia dalam situasi yang tidak memuaskan tanpa mengambil tindakan. Mungkin karena kurangnya alternatif yang lebih baik, atau ada alasan emosional atau sejarah. Konsep Hirschman Strategy ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk ekonomi, politik, dan manajemen. Ini dapat membantu menganalisis bagaimana orang dan organisasi merespon ketidakpuasan mereka atau masalah dalam situasi tertentu, dan bagaimana mereka memilih untuk bertindak dengan keluar, kemudian bersuara, atau mereka akan lebih memilih tetap setia. Perlu diingat bahwa strategi ini tidak selalu berlaku dalam setiap situasi, dan pilihan tergantung pada sejumlah faktor, yaitu termasuk sifat masalah, ketersediaan alternatif, preferensi individu atau organisasi.
Oke, baik. Selanjutnya masuk pada subbab critical appraisal, di mana doktrin pertumbuhan yang tidak seimbang yang diusulkan oleh Hertzman yang merupakan usaha berani untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara yang masih terbelakang. Pendekatan ini realistis dan menyoroti pentingnya promosi ekspor dan substitusi impor, serta mendukung ekonomi campuran daripada perencanaan negara secara keseluruhan. Selanjutnya masuk pada its limitation, di mana ada beberapa poin yang harus dicermati. Yang pertama itu adalah kurangnya perhatian terhadap komposisi, arah, dan waktu pertumbuhan yang tidak seimbang, di mana Stratton mencatat bahwa teori Hertzman kurang memperhatikan komposisi, arah, dan waktu pertumbuhan yang tidak seimbang, serta beberapa besar ketidakseimbangan yang optimal. Yang kedua itu adalah mengabaikan resistensi, di mana teori ini lebih fokus pada rangsangan untuk ekspansi dan cenderung mengabaikan atau mengurangi peran resistensi yang mungkin muncul akibat ketidakseimbangan ekonomi tadi. Terus yang selanjutnya itu adalah melampaui kemampuan negara terbelakang. Strategi pembangunan Hertzman ini mungkin di luar kemampuan negara-negara terbelakang, dan investasi yang menciptakan ketidakseimbangan yang dapat menciptakan tekanan dan ketegangan yang tidak bisa ditangani oleh mekanisme bujukan atau mekanisme bohongan seperti itu. Selanjutnya adalah kurangnya fasilitas dasar. Negara terbelakang mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas dasar seperti listrik, transportasi, pasar domestik dan luar negeri yang memadai. Selanjutnya adalah kurangnya faktor mobilitas. Mekanisme bujukan mungkin lebih sulit diimplementasikan di negara-negara berkembang karena keterbatasan fleksibilitas sumber daya internal. Yang selanjutnya adalah munculnya tekanan inflasi, di mana investasi besar dalam titik-titik strategis tertentu dapat menyebabkan peningkatan pendapatan yang meningkatkan permintaan barang-barang konsumsi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tekanan inflasi yang sulit diatasi. Yang selanjutnya adalah efek keterkaitan tidak berdasarkan data, di mana analisis Hertzman tentang efek keterkaitan di negara-negara terbelakang tidak didasarkan pada data-data yang relevan. Selanjutnya adalah terlalu banyak penekanan kepada keputusan investasi. Teori Hertzman memberikan penekanan yang berlebihan pada keputusan investasi daripada aspek penting lainnya dapat dalam pembangunan ekonomi negara-negara terbelakang seperti keputusan administrasi dan kebijakan. Kritik ini menunjukkan berbagai kekurangan dalam aspek yang mungkin diperhatikan dalam menerapkan teori pertumbuhan yang tidak seimbang dalam konteks pembangunan ekonomi di negara-negara yang berkembang. Meskipun demikian, kelemahan teknik pertumbuhan yang tidak seimbang telah diakui sebagai metode baru untuk mengembangkan negara-negara terbelakang. Seperti Rusia adalah contoh sukses pertama dalam mengadopsi dengan berhasil mempercepat pertumbuhan ekonominya dalam waktu singkat. India juga mengadopsi pendekatan serupa melalui rencana 5 tahun kedua, tetapi India itu menghadapi tantangan karena tidak menerapkan kebijakan ekstern seperti Rusia. Meskipun India mempertahankan investasi dalam industri berat dan meningkatkan produksi barang konsumen, tidak ada upaya untuk menjaga tingkat konsumsi rendah sehingga menghasilkan surplus ekonomi. Hasilnya adalah kenaikan harga yang berkelanjutan dan standar konsumsi real yang tetap rendah. Tanpa mengandalkan tekanan inflasi, perencanaan pertumbuhan yang tidak seimbang mungkin gagal mencapai tujuan pertumbuhan mandiri. Baik, selanjutnya mungkin dapat dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, baik. Di sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai balance versus unbalance. Jadi yang pertama mengenai perbedaannya. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melibatkan dua pendekatan utama, pertumbuhan seimbang dan pertumbuhan tidak seimbang. Pertumbuhan seimbang berfokus pada investasi merata di berbagai industri untuk memperbesar pasar lokal. Namun,
Kritikusnya berpendapat bahwa negara-negara berkembang seringkali kekurangan sumber daya untuk melakukan investasi serentak dalam berbagai industri. Dan teori ini cenderung hanya memperhatikan pasar barang konsumen tanpa memperhitungkan pasar barang perantara. Di sisi lain, pendukung pertumbuhan tidak seimbang lebih suka berinvestasi dalam sektor tertentu, menciptakan ketidakseimbangan dengan sengaja dengan tujuan menjaga ketegangan dalam ekonomi. Strategi pertumbuhan tidak seimbang bertujuan mengatasi kekurangan di negara berkembang melalui pengambilan keputusan investasi yang diinduksi. Namun, para kritikus mengatakan bahwa pengambilan keputusan seringkali langka di negara tersebut dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi, dapat menyebabkan inflasi dan kesulitan neraca pembayaran. Baik pertumbuhan seimbang maupun tidak seimbang memiliki dua masalah umum. Yang pertama adalah peran negara dalam perencanaan ekonomi, dan yang kedua, peran pembatasan pasokan serta ketidakelastisan sumber daya. Norks mendukung pertumbuhan seimbang untuk usaha swasta dengan argumentasi bahwa investasi swasta memerlukan pasar yang berkembang. Di sisi lain, Hersman, pendukung pertumbuhan tidak seimbang, melibatkan peran penting negara dalam investasi sosial dan menciptakan ketidakseimbangan. Baik pertumbuhan seimbang maupun tidak seimbang memerlukan perencanaan negara dan koordinasi antar sektor swasta dan publik di negara berkembang, karena keduanya melibatkan investasi yang saling mendukung dalam aktivitas ekonomi. Kedua strategi pertumbuhan kurang mempertimbangkan pembatasan pasokan dan ketidakelastisan sumber daya di negara berkembang, seringkali lebih mengutamakan negara maju dengan pasokan yang lebih elastis. Nah, setelah kita melihat perbedaannya, mari kita lihat persamaannya. Perbedaan antara teknik pertumbuhan seimbang dan tidak seimbang mengarah pada beberapa kesamaan. Pertama, keduanya beroperasi dalam sistem usaha swasta yang berbasis mekanisme pasar sambil mengasumsikan perencanaan negara. Kedua, keduanya mengabaikan peran pembatasan pasokan dan ketidakelastisan pasokan. Ketiga, atau yang terakhir, keduanya mengasumsikan adanya ketergantungan antar sektor, tetapi dalam tingkat yang berbeda. Dalam pertumbuhan seimbang, perkembangan satu sektor tergantung pada perkembangan sektor lainnya. Di sisi lain, dalam pertumbuhan tidak seimbang, ekonomi bergerak menuju pembangunan ekonomi melalui ketegangan, ketidakproporsian, dan ketidakseimbangan. Akhirnya apa? Akhirnya mencapai pertumbuhan seimbang. Nah, kedua strategi melibatkan ketergantungan antar sektor ekonomi yang berbeda, meskipun dengan tingkat yang berbeda juga. Oke, jadi setelah melihat balance versus unbalance tadi, kita mencapai suatu titik kesimpulan. Kontroversi antara pertumbuhan seimbang dan tidak seimbang telah diperpanjang dan menjadi hampir tidak menghasilkan. Mengingat keterbatasan sumber daya di negara berkembang, strategi terbaik adalah mengadopsi pertumbuhan tidak seimbang. Dalam strategi ini, pembangunan sektor sosial harus didahulukan, yang akan mendorong investasi selanjutnya dalam sektor pembangunan ekonomi. Sehingga ekonomi akhirnya akan mencapai pertumbuhan seimbang. Pengalaman banyak negara, terkhususnya negara-negara berkembang seperti India, menunjukkan bahwa kecuali sektor-sektor sosial seperti energi, irigasi, tenaga kerja, dan lain-lain dikembangkan terlebih dahulu, perkembangan pertanian, industri, dan perdagangan menjadi terhambat. Pertumbuhan cepat seperti negara-negara maju seperti Rusia misalnya, juga telah berlangsung dengan cara ini, di mana pertumbuhan ditransmisikan dari pemimpin ke pengikut. Namun, negara berkembang yang menganut demokrasi harus berusaha dalam mengendalikan inflasi dan neraca pembayaran yang buruk saat mengejar strategi ini. Sekian presentasi
dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap kata, dan terima kasih.